Langit Jakarta pagi itu tampak muram, seolah menyerap kegelisahan yang memenuhi atmosfer Istana Nusantara. Awan abu menggantung rendah, dan bayangannya menutupi halaman istana yang biasanya ramai. Di dalam ruang rapat utama, para pejabat duduk dalam diam, merasakan tekanan yang seakan menempel di udara. Prabowo memasuki ruangan dengan langkah tegas, tetapi matanya menunjukkan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Di tangannya, berkas merah tebal berisi laporan terbaru mengenai kasus Bank Senturi digenggam erat seperti sesuatu yang mengganggu pikirannya sejak lama. Ruangan itu langsung hening, menunggu kalimat pertama keluar dari mulutnya. Ia duduk, membuka lembar pertama, dan menghela napas panjang. Laporan itu kembali berisi jalur yang macet, bukti yang terputus, serta kesimpulan sama yang sudah ia dengar berkali-kali, tidak ada kemajuan berarti. Seolah kasus itu sengaja dibangun seperti labirin yang memutar kembali ke titik awal. Keheningan di ruangan menekan, tidak ada yang berani menyela. Suara jarum jam terdengar jelas ketika Prabowo membalik halaman berikutnya. Setiap kalimat dalam laporan itu membuat wajahnya semakin serius, seakan tiap baris adalah pengingat bahwa kebenaran sedang disembunyikan oleh tangan yang tak terlihat. Melihat pola yang sama berulang, Prabowo akhirnya menutup berkas itu dengan gerakan cepat. Ini tidak masuk akal, katanya sambil memukul meja kayu jati, membuat beberapa kementerian mengangkat kepala kaget. Dentuman itu memantul ke seluruh sudut ruangan seperti pukulan palu hakim. Seorang menteri muda mencoba memberanikan diri berbicara. Suaranya bergetar ketika mengatakan bahwa tim investigasi berulang kali mengalami hambatan misterius. Setiap kali mereka mendekati titik penting, akses tiba-tiba tertutup atau saksi menghilang tanpa jejak. Seolah ada tirai besar yang sengaja dijaga agar tak tersingkap. Prabowo memandangnya tajam. Hambatan seperti apa? Tekanan politik? Atau orang-orang yang tidak ingin masa lalu dibuka kembali? Pertanyaan itu meluncur seperti panah, membuat beberapa pejabat menundukkan kepala. Menteri itu hanya bisa menjelaskan bahwa mereka belum menemukan siapa dalangnya, tetapi pola gangguan terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Jejak-jejak tertentu seolah sengaja dihapus, sementara dokumen kunci menghilang pada waktu yang sama. Semua hal itu menunjukkan bahwa ada kekuatan yang bekerja di balik layar. Prabowo menghela napas panjang, mencoba menahan emosi yang bergolak. Negara tidak boleh kalah oleh bayangan, katanya perlahan, namun penuh ketegasan. Kata-kata itu membuat semua orang kembali fokus. Mereka tahu, ketika Prabowo sudah berbicara seperti itu, tidak ada pilihan lain selain maju. Ruang rapat kembali hening, namun kali ini hening yang berbeda. Bukan ketakutan, melainkan tekad yang perlahan tumbuh. Para pejabat mulai memahami arah yang ingin dituju sang pemimpin, tidak lagi menunggu, tetapi bergerak aktif menembus dinding gelap yang menghalangi kebenaran. Prabowo berdiri, menatap satu persatu orang di hadapannya dengan sorot mata yang tak bisa disangkal. Kita mulai dari awal, dengan cara kita sendiri. Saya tidak mau alasan. Saya ingin kebenaran. Kalimat itu menjadi sinyal bahwa badai politik baru saja membuka pintunya, dan tak ada yang tahu seberapa jauh gelombangnya akan mengguncang negeri. Bab 1. Malam itu, setelah rapat panjang yang menguras pikiran, Prabowo duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyinari tumpukan dokumen lama yang mulai ia buka satu persatu. Suasana sunyi membuat suara kertas terdengar jelas, seakan setiap halaman memanggil namanya. Ia tahu kasus ini menuntut perhatian lebih dari sekadar instruksi formal. Di luar jendela, taman istana ditembus cahaya lampu kuning. Bayangan pepohonan bergoyang seakan mengikuti kegelisahan yang melintas di benaknya. Setiap lembar laporan memuat pola yang aneh, data berubah, tanggal tidak sinkron, dan beberapa nama terlihat sengaja ditutupi. Tidak mungkin semua ini sekadar kelalaian, gumamnya lirih. Beberapa jam kemudian, pintu ruang kerjanya diketuk pelan. Seorang anggota tim investigasi khusus masuk dengan membawa map hitam. Wajahnya tegang, namun ada keberanian dalam cara ia melangkah. "Pak, kami menemukan hal yang tidak biasa," ucapnya dengan suara pelan, hampir berbisik. Prabowo memberi isyarat agar ia duduk. Ketika map itu dibuka, tampak salinan dokumen perbankan yang tadinya dinyatakan hilang. Namun salinan itu tidak utuh, beberapa bagian seperti sengaja dirobek, meninggalkan jejak samar yang sulit dibaca. "Ini bukan dokumen yang dicuri orang sembarangan," kata anggota itu dengan nada ragu. Prabowo menyipitkan mata.
Siapa yang memberi ini kepada kalian? Tidak ada, Pak. Kami menemukannya di arsip yang seharusnya sudah disegel, jawabnya. Kalimat itu membuat suasana berubah tegang. Jika arsip segel bisa ditembus, berarti ada pihak dengan akses dalam yang bermain. Sekali lagi, Prabowo merasakan ada kekuatan tak terlihat yang menjaga dinding gelap ini. Jejak-jejak itu seperti bayangan yang muncul sesaat lalu menghilang sebelum sempat disentuh. Seakan-akan ada yang ingin kita melihat secuil, tapi tidak cukup untuk menemukan arah, pikirnya. Anggota tim itu kemudian menyodorkan satu halaman yang masih tersisa jelas, daftar transfer ke beberapa rekening luar negeri. Nama-nama di daftar itu bukan orang sembarangan. Beberapa adalah tokoh lama yang memiliki jabatan penting pada masa kejadian. Melihat itu, dada Prabowo terasa sesak, bukan karena takut, tetapi karena marah. Setiap kali kita mendekati inti masalah, selalu ada lapisan baru menutupinya, ucap Prabowo sambil menatap daftar itu. Ini tidak mungkin dilakukan oleh 1-2 orang saja. Jaringannya terlalu besar. Belum sempat ia lanjut berbicara, telepon khusus di mejanya berdering pelan, telepon yang hanya digunakan ketika ada situasi sensitif. Prabowo mengangkat tanpa ragu. Suara dari seberang terdengar hati-hati, memberitahu bahwa ada saksi penting yang tiba-tiba memutus kontak setelah menunjukkan niat bersaksi beberapa hari lalu. Prabowo menutup telepon dengan rahang mengeras. Satu lagi yang hilang, katanya sambil berdiri. Langkahnya berat, tetapi tekadnya semakin menebal. Keheningan ruangan terasa menyesakkan, seolah tembok istana pun ikut menyimpan rahasia yang belum terungkap. Ia kembali pada dokumen setengah robek itu, menyentuhnya seakan merasakan sisa jejak masa lalu yang hampir padam. Meski begitu, bukti-bukti kecil itu memberi arah baru. Kalau pintu depan tertutup, ucap Prabowo perlahan, kita akan masuk dari jendela, atau dari lubang terkecil sekalipun. Malam semakin larut, tetapi Prabowo tidak berniat berhenti. Ia tahu kasus ini mulai menunjukkan bentuknya, meski masih samar. Setiap jejak yang hilang justru menguatkan keyakinannya bahwa ia berada di jalur yang benar. Dan apapun yang disembunyikan para pemain lama, cepat atau lambat, harus muncul ke permukaan. Keesokan paginya, Prabowo memulai hari lebih cepat dari biasanya. Ia belum tidur cukup, namun pikirannya terasa sangat jernih. Dokumen setengah robek yang ditemukan malam sebelumnya membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang berusaha disembunyikan. Ia duduk di ruang intelijen strategis, ruangan kecil dengan dinding kedap suara yang hanya digunakan untuk rapat paling sensitif. Beberapa analis senior hadir, membawa grafik aliran dana dan peta hubungan politik dari masa ke masa. Ketika layar besar menyala, garis-garis berwarna mulai membentuk jaringan rumit yang menghubungkan banyak nama penting. Namun ada satu simpul besar yang ditandai merah, sebuah titik, yang membuat ruangan itu mendadak sunyi. Prabowo menatap titik itu dengan tatapan kosong beberapa detik sebelum akhirnya berkata, kenapa namanya muncul di sini? Analis yang bertugas memaparkan temuan itu menarik napas panjang. Ini hanya indikasi, Pak. Tidak ada kesimpulan apapun. Tetapi pola pergerakan dana bertahun-tahun lalu mengarah ke lingkaran yang berdekatan dengan mantan Presiden, Sandia Birawa Yudantara. Nama itu menggantung di udara seperti kabut tebal. Tidak ada yang berani menatap mata Prabowo. Mereka tahu, keputusan membuka keterkaitan tokoh sebesar itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Namun data di layar terlalu jelas untuk diabaikan begitu saja. Prabowo memejamkan mata sejenak. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti kokoh, namun ia juga tidak bisa menutup mata. Kalian yakin tidak ada manipulasi dalam data ini? Tanyanya perlahan. Sudah kami silang dengan arsip cadangan, Pak. Semuanya konsisten, jawab analis lain dengan suara sangat hati-hati. Dalam hati, Prabowo bergulat dengan pikirannya sendiri. Ia pernah bekerja sama dengan SBY di masa lalu. Hubungan mereka tidak selalu mulus, tetapi tetap ada rasa saling menghormati. Namun kini, nama itu berada di tengah pusaran data yang mencurigakan. Bukan sebagai tersangka, tetapi sebagai titik yang terlalu sering muncul di sekitar peristiwa penting. Di luar ruangan, suara langkah para ajudan terdengar samar. Tetapi di dalam, seolah dunia menyempit hanya pada layar yang menampilkan jejak-jejak masa lalu. Garis-garis kecil itu seperti benang kusut yang memaksa Prabowo menyentuh wilayah politik paling sensitif. Seorang analis muda memberanikan diri menunjuk bagian lain dari grafik.
Ada kemungkinan ini hanya efek domino dari keputusan beberapa pejabat di bawahnya, Pak. Tetapi, alur dana bergerak terlalu terkoordinasi untuk dianggap kebetulan. Kalimat itu membuat ruangan kembali hening. Prabowo tidak langsung merespons. Ia bangkit dari kursinya, berjalan pelan menuju jendela kecil yang menghadap halaman samping istana. Saya tidak ingin mengulang kesalahan sejarah, katanya lirih, nyaris tak terdengar. Kita hanya mengikuti fakta. Tidak lebih, tidak kurang. Ketika ia kembali ke meja, sorot matanya berubah. Ada ketegasan yang lebih pekat, tetapi tetap terkendali. Perluas investigasi. Tanpa bocor, tanpa sensasi. Kita cari gambaran lengkap sebelum mengambil kesimpulan, ucapnya tegas. Semua yang hadir mengangguk, memahami bahwa langkah selanjutnya akan lebih berisiko. Sebelum rapat berakhir, seorang analis menyampaikan pesan pribadi yang ia dapat dari sumber rahasia. Pak, ada rumor bahwa beberapa pihak lama mulai gelisah. Mereka tahu kita membuka jalur yang seharusnya terkunci. Prabowo menatapnya tajam. Biarkan mereka gelisah. Negara tidak boleh dikendalikan oleh ketakutan. Ketika rapat usai, Prabowo melangkah keluar dengan langkah tegas. Ia tahu babak baru saja dimulai. Bisikan tentang sosok besar itu mungkin hanya permulaan. Namun apapun yang menunggu di balik kabut, ia siap menghadapinya, karena kebenaran tidak boleh berhenti pada separuh jalan. Kurung tutup. Senayan sore itu dipenuhi hiruk-pikuk wartawan yang menunggu kabar terbaru dari pemerintah. Isu tentang perluasan investigasi Bank Senturi sudah menyebar lebih cepat daripada yang dibayangkan Prabowo. Ia tiba tanpa pengawalan berlebihan, tetapi aura tegasnya membuat perhatian seluruh koridor tertuju kepadanya. Lampu kamera berkedip, namun ia terus berjalan tanpa menoleh. Di dalam gedung parlemen, para pimpinan fraksi sudah menunggu. Ruangan rapat tertutup itu terasa lebih sempit dari biasanya, mungkin karena ketegangan yang mengisi setiap sudutnya. Kursi-kursi tersusun rapi, namun suasananya sama sekali tidak rapi. Banyak pikiran, banyak kepentingan, dan banyak kekhawatiran berkumpul di tempat yang sama. Prabowo memasuki ruangan dengan langkah mantap. Semua yang hadir berdiri, meski beberapa melakukannya dengan setengah hati. Ia mengangguk sederhana sebelum duduk di kursi utama. Tidak ada waktu basa-basi. Saya datang bukan untuk berdebat, katanya membuka pertemuan, tetapi untuk menyamakan arah. Ketua salah satu fraksi oposisi mengangkat tangan. Pak Presiden, kalau investigasi ini diarahkan terlalu jauh, stabilitas politik bisa terganggu. Kami tidak ingin negara masuk pusaran lama lagi. Nada suaranya terdengar hati-hati, namun ada ketakutan tersembunyi di baliknya. Prabowo tidak langsung menjawab. Ia menatap orang itu beberapa detik, seolah mencoba membaca niatnya. Stabilitas bukan alasan untuk menutup kebenaran, ucapnya akhirnya. Negara tidak akan runtuh hanya karena sebuah kasus dibuka. Negara runtuh kalau kita diam dan pura-pura tidak melihat. Beberapa anggota fraksi saling berbisik. Ada yang tampak tidak setuju, ada yang setuju dalam diam, dan ada juga yang terlihat bingung memilih posisi. Dinamika itu membuat ruangan terasa hidup, tetapi penuh potensi ledakan. Ketua DPR kemudian angkat bicara, mencoba mencari jalan tengah. Mungkin kita bisa membentuk tim gabungan agar prosesnya lebih terarah dan tidak ditafsirkan sebagai langkah politis. Prabowo berpikir sejenak. Ia tahu usulan itu bisa menguntungkan, tetapi juga bisa menjadi jebakan jika dipenuhi orang yang ingin memperlambat proses. Saya tidak keberatan dengan tim gabungan, katanya tenang, asal anggotanya benar-benar independen dan tidak punya kepentingan masa lalu. Ia menatap tajam seluruh penjuru ruangan. Kalau tidak, lebih baik tidak usah dibentuk. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Beberapa wajah tampak cemas, seolah menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa menyembunyikan sesuatu di balik formalitas. Meski begitu, ada juga yang justru merasa lega karena Prabowo membawa arah yang jelas. Seorang ekonom senior yang ikut dalam rapat menambahkan, kalau kasus ini dibiarkan menggantung, dunia internasional melihat kita tidak serius menjaga integritas sistem keuangan. Suaranya lembut tapi penuh wibawa, membuat semua yang hadir mendengarkan dengan seksama. Prabowo mengangguk, kita harus menunjukkan bahwa negara ini tidak takut pada masa lalunya. Kalimat itu menggetarkan ruangan, bukan karena keras, tetapi karena tegas dan meyakinkan. Orang-orang mulai menyadari bahwa pertemuan ini bukan sekadar konsultasi, melainkan titik balik.
Setelah beberapa diskusi panjang, akhirnya disepakati pembentukan tim gabungan investigasi yang benar-benar independen. Nama-nama akan dipilih ketat, tanpa kompromi. Keputusan itu membuat suasana sedikit mencair, meski banyak wajah tetap menyimpan kecemasan. Saat Prabowo siap meninggalkan ruangan, ia berhenti sejenak di ambang pintu. "Saya tidak peduli siapa yang terlibat," katanya tanpa menoleh. "Saya hanya peduli agar negara tidak dihantui kasus yang tidak pernah selesai." Kata-katanya menggema di dalam ruangan, meninggalkan keheningan panjang yang tak mudah dilupakan siapapun. Kurung tutup. Malam itu, setelah pertemuan intens di Senayan, Prabowo kembali ke istana dengan langkah perlahan. Angin malam berhembus lembut, tetapi pikirannya penuh gelombang. Tim gabungan sudah disetujui, namun ia tahu perjalanan menuju kebenaran tidak akan mudah. Banyak pihak yang akan terganggu, terutama mereka yang merasa masa lalunya mulai disorot kembali. Di ruang kerjanya, ia menyalakan lampu meja yang memberikan cahaya hangat. Semua dokumen yang dibahas siang tadi kembali dibuka. Berkas-berkas itu seperti pintu kecil menuju lorong panjang yang penuh misteri. Semakin ia membaca, semakin kuat keyakinannya bahwa aliran dana yang hilang itu bukan kecelakaan teknis, tetapi buah dari strategi yang sangat rapi. Ketika ia tengah fokus, telepon khusus di pojok meja berdering pelan. Telepon itu hanya digunakan untuk pesan sensitif dari orang-orang yang identitasnya dirahasiakan. Prabowo menatap perangkat itu beberapa detik sebelum mengangkatnya. "Halo," ucapnya pendek. Suara dari seberang terdengar berat, nyaris bergetar. "Pak, saya tidak punya banyak waktu. Saya hanya ingin Anda tahu, beberapa nama besar merasa terancam dengan pembentukan tim gabungan." Mereka mulai bergerak. Suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang bersembunyi di ruangan gelap. Prabowo merapatkan alis. "Siapa mereka? Tidak bisa saya sebutkan. Tapi salah satu di antaranya, dulunya sangat dekat dengan lingkaran kekuasaan masa lalu. Dan dia tidak akan tinggal diam." Sambungan telepon sempat terputus beberapa detik sebelum kembali tersambung, seakan seseorang mencoba menghalangi. Di dalam hatinya, Prabowo tidak terkejut. Ia sudah merasakan kehadiran bayang-bayang itu sejak analisis tentang SBY muncul. Namun ia tidak ingin menghakimi tanpa bukti yang benar. "Apa yang mereka rencanakan?" tanyanya. "Menekan orang-orang di bawahnya, menutupi jalur tertentu, bahkan mempertimbangkan untuk menggagalkan saksi yang ingin muncul." Suara itu mengecil, "Dan mereka tahu Anda bergerak cepat." Prabowo mengendurkan genggamannya sejenak. "Kalau begitu, mereka panik." "Ya, Pak, dan orang panik bisa melakukan apa saja." Suara itu kembali goyah, seperti seseorang yang takut ketahuan sedang berbicara. Beberapa detik kemudian, sambungan telepon mati begitu saja. Prabowo menatap gagang telepon, merasa bahwa percakapan barusan menjadi peringatan awal dari badai besar yang semakin mendekat. Ia meletakkan telepon perlahan, seakan menyadari bahwa setiap kata tadi memiliki konsekuensi berat. Tak lama setelah itu, seorang ajudan masuk, membawa kabar lain yang menambah beban pikirannya. "Pak Presiden, salah satu saksi yang dijadwalkan bertemu tim investigasi besok dilaporkan menghilang dari rumah sejak pagi. Tidak ada tanda-tanda pemaksaan, tapi keluarganya menemukan pintu belakang terbuka." Prabowo menatap ajudannya dengan sorot mata tegas. "Cari sampai ketemu. Tidak peduli di mana." Ada nada perintah yang tidak bisa dibantah. Ajudan itu langsung pergi tanpa bertanya apapun. Ia kembali duduk, memandangi tumpukan kertas yang kini terasa jauh lebih berat. Ada kekuatan yang tengah merasa terdesak. Dan ketika kekuatan besar merasa terancam, mereka akan melakukan hal-hal yang tidak terduga. Namun Prabowo tidak berniat mundur. Justru tekanan itu menegaskan bahwa ia sedang menyentuh sesuatu yang sangat penting. Pada akhirnya, ketika malam semakin larut dan kesunyian menyelimuti istana, Prabowo berdiri sambil menatap jendela. "Biarlah mereka bergerak," katanya lirih. Karena semakin keras mereka berusaha menutupi, semakin jelas bahwa jejak itu benar-benar ada. Kata-kata itu menjadi tekad baru yang menguatkan langkah menuju babak berikutnya. Ruang rapat mendadak hening ketika Prabowo masuk dengan langkah tegas. Sorot matanya menggambarkan kelelahan yang diselimuti kekesalan mendalam. Laporan terbaru dari tim investigasi khusus tergeletak di meja, memuat nama-nama baru yang belum pernah muncul sebelumnya. Semua mata memandang ke arahnya, menunggu keputusan yang akan menentukan arah penyelidikan selanjutnya.
Ia menarik napas panjang, lalu membuka dokumen itu perlahan, seolah sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih berat daripada sekadar masalah administrasi. Kalimat-kalimat di dalamnya menyiratkan jaringan yang jauh lebih kompleks dari dugaan awal. Ada petunjuk yang mengarah pada sejumlah pertemuan rahasia, transaksi mencurigakan, dan gerakan diam-diam dari para tokoh lama yang selama ini tidak tersentuh. Semakin kita gali, semakin muram gambarnya, gumam salah satu penasihat senior. Namun Prabowo tidak menanggapi. Ia hanya menatap lembaran terakhir yang berisi skema aliran dana, rumit seperti jaring laba-laba yang sengaja ditenun untuk menyesatkan siapapun yang menelusurinya. Ketegangan di ruangan semakin terasa. Perintah selanjutnya keluar begitu tenang, namun membawa bobot besar. Ia meminta tim memanggil 2 mantan pejabat yang namanya muncul kembali dalam temuan tersebut. Bagi sebagian orang, keputusan itu terdengar nekat mengingat konsekuensi politik yang bisa muncul sewaktu-waktu. Tapi Prabowo tidak peduli lagi pada risiko, ia hanya menginginkan kejelasan. Keheningan kembali menyelimuti ruangan setelah instruksinya diberikan. Para staf saling menatap, memahami bahwa langkah ini bisa memicu reaksi keras dari kelompok yang merasa kepentingannya terancam. Namun mereka juga tahu bahwa mundur bukan lagi opsi. Penyelidikan sudah membuka kotak Pandora yang terlalu besar untuk ditutup kembali. Malam harinya, Prabowo duduk sendirian di kantornya. Lampu redup membuat suasana terasa semakin muram. Ia memeriksa ulang seluruh catatan dari awal penyelidikan, memetakan setiap nama, setiap catatan kecil, dan setiap peristiwa yang tampaknya tidak berhubungan namun ternyata menyambung satu sama lain. Benang merahnya mulai terlihat lebih jelas, meski masih menyisakan kabut. Di luar, langit gelap memayungi Jakarta yang tidak pernah benar-benar tidur. Di beberapa lokasi, pergerakan misterius mulai terjadi. Ada telepon-telepon yang mendadak tak aktif, rapat mendadak dibatalkan, serta beberapa orang yang tiba-tiba menghilang entah kemana. Arah arus mulai menunjukkan bahwa seseorang, atau sekelompok orang, merasa terganggu oleh langkah Prabowo. Sementara itu, 2 penyelidik kepercayaannya baru saja kembali dari sebuah pertemuan rahasia. Mereka membawa kabar mencengangkan, ada dokumen lama yang hilang dari arsip negara, kemungkinan besar sengaja dipindahkan oleh orang dalam. Penemuan ini membuat semua pihak sadar bahwa permainan sudah naik level. Ketika kabar tersebut disampaikan, Prabowo menutup matanya beberapa detik, mencoba menenangkan pikirannya. Hilangnya arsip tersebut bukan kebetulan. Ada kekuatan yang sedang berusaha menghapus jejak, dan itu berarti penyelidikan mereka mulai menyentuh inti persoalan yang selama bertahun-tahun dikubur rapat. Salah satu penasihat mendekat dan berbisik bahwa tekanan dari luar semakin kuat. Ada kelompok yang mulai mencoba mempengaruhi opini publik, menciptakan narasi baru untuk membelokkan perhatian masyarakat. Prabowo menghela napas, menyadari bahwa pertempuran tidak lagi hanya terjadi di ruang rapat dan dokumen, tetapi juga di arena persepsi. Namun tekadnya tidak goyah. Ia berdiri, menatap seluruh tim dengan keyakinan yang membuat mereka kembali bersemangat. "Kita lanjutkan," ucapnya tegas. "Apapun yang terjadi." Kalimat itu menjadi penanda bahwa langkah selanjutnya akan jauh lebih berani dan mungkin lebih berbahaya. Di ujung malam, Prabowo menatap jendela yang memperlihatkan kota dengan lampu-lampu kecil bertebaran bak bintang jatuh. Ia tahu badai besar sedang mendekat, tetapi ia juga tahu satu hal, kebenaran yang selama ini tersembunyi sudah terlalu dekat untuk dilepas kembali. Pagi itu, kabar mengejutkan datang lebih cepat dari dugaan. 2 mantan pejabat yang hendak dipanggil mendadak dirawat di rumah sakit dengan alasan kesehatan mendadak memburuk. Waktu kejadian yang terlalu bertepatan membuat Prabowo curiga ada upaya menghalangi pemeriksaan. Ia berdiri di depan layar monitor yang menampilkan laporan situasi, wajahnya mengeras seolah sedang membaca pesan tersembunyi di balik peristiwa tersebut. Tim keamanan segera mengirim intel untuk memeriksa kondisi mereka. Namun akses ke ruang perawatan ternyata dibatasi keluarga dan beberapa orang misterius yang mengaku sebagai pengacara pribadi. Prabowo langsung paham bahwa ada tangan-tangan yang bergerak lebih cepat daripada aparat resmi. Ia berjalan mondar-mandir, memikirkan langkah yang tidak membuatnya jatuh dalam jebakan. Di sisi lain, berita tentang penyelidikan yang makin intens mulai bocor ke media. Beberapa stasiun televisi menampilkan opini yang saling bertentangan, membuat masyarakat bingung.
Ada pihak yang mencoba membingkai seolah-olah langkah pemerintah hanya mencari sensasi, sementara pihak lain mendukung penuh upaya membuka kasus lama tersebut. Di tengah keributan itu, Prabowo tetap fokus pada inti masalah. Siang harinya, sebuah laporan baru tiba dari penyelidik yang mengawasi aktivitas digital beberapa tokoh lama. Jejak percakapan terenkripsi menunjukkan rencana pertemuan di sebuah villa terpencil di Bogor. Nama-nama yang muncul dalam pesan tersebut membuat Prabowo terdiam. Mereka bukan tokoh sembarangan, melainkan orang-orang yang dulu memiliki akses besar terhadap kebijakan negara pada masa kritis. Tanpa menunggu lebih lama, ia memerintahkan pengawasan ketat terhadap lokasi tersebut. Perintahnya disampaikan dengan suara rendah namun penuh ketegasan. Semua yang mendengar tahu bahwa pertemuan itu bisa menjadi kunci terpenting dalam membuka simpul persoalan yang selama ini menutup rapat penyebab kekacauan keuangan masa lalu. Energi dalam ruang kerja terasa berubah, seolah badai kecil baru saja menyelinap masuk. Sementara itu, pihak lawan mulai memunculkan strategi baru. Mereka mengirim pesan tidak langsung melalui orang tengah, menawarkan kompromi agar penyelidikan dihentikan. Prabowo hanya tersenyum tipis, tidak tertarik sedikit pun. Baginya, tawaran itu justru menegaskan bahwa sesuatu yang sangat besar sedang ditutupi. Ia menolak halus, lalu meminta timnya memperkuat penjagaan terhadap keluarga dan staf penting. Menjelang sore, informasi lain datang dari intel lapangan yang menyamar sebagai pekerja villa. Mereka melaporkan bahwa pertemuan tersebut ternyata dijaga ketat orang-orang tak dikenal. Ada kendaraan asing keluar masuk tanpa registrasi resmi. Bahkan kamera pengawas villa telah dimatikan beberapa jam sebelum rombongan tiba. Semua itu menambah kecurigaan bahwa diskusi yang terjadi di dalam ruangan itu bukan sekadar reuni biasa. Prabowo memandangi peta lokasi yang terpampang di layar besar ruangan rapat. Ia memperkirakan jarak, jalur masuk, serta titik pengawasan terbaik. Di kepalanya, berbagai skenario terbentuk dengan cepat. Ia harus memutuskan apakah mengirim tim untuk mengamati lebih dekat, atau menunggu momen yang lebih tepat. Satu keputusan salah bisa membuat rencana yang sudah tersusun rapi berantakan. Malam mulai turun ketika laporan lanjutan datang. Orang-orang di dalam villa terlihat panik, seolah mendengar informasi penting yang mengubah rencana mereka. Ada yang mengemasi dokumen, ada pula yang buru-buru keluar sambil menelepon seseorang dengan nada cemas. Keadaan itu memberi isyarat bahwa mereka merasa terancam oleh sesuatu yang belum diketahui. Prabowo mengerutkan kening. Ia merasa langkahnya sudah mulai menekan pihak lawan hingga membuat mereka kehilangan ketenangan. Namun ia sadar bahwa situasi seperti ini juga berbahaya. Lawan yang terpojok bisa mengambil tindakan yang tidak terduga. Ia meminta seluruh tim bekerja dengan kecepatan penuh, tanpa memberi ruang sedikit pun bagi musuh untuk mengantisipasi. Dalam keheningan malam, ia duduk kembali di kursinya, menatap jendela yang memperlihatkan lampu kota berkelip. Di balik pikirannya yang tajam, ia merasakan firasat bahwa peristiwa besar akan terjadi dalam waktu dekat. Setiap potongan informasi yang terkumpul sejauh ini terasa seperti bagian dari teka-teki yang akhirnya mulai terbentuk gambarnya. Di akhir malam itu, Prabowo mengunci semua berkas dan mematikan layar monitor. Sebelum meninggalkan ruangan, ia bergumam pelan, seolah berbicara dengan dirinya sendiri, tidak ada lagi jalan kembali. Kalimat itu berdengung lama di udara, menjadi pertanda bahwa babak berikutnya akan jauh lebih menegangkan daripada yang sudah terjadi. Tanda tanya.